menjumpai atau menemukan beberapa informasi, di mana informasi ini akan menjadi kelengkapan. Jadi beberapa informasi ini malah sifatnya wajib, harus ada pada suatu gambar teknik. Yang pertama adalah pastinya geometri untuk dasar objek yang ditampilkan, baik itu mungkin objek berbentuk atau mungkin bentuk denah atau map ya. Ini jadi harus ada bentuk geometrinya. Terkait dengan bentuk benda berbentuk, ini bisa kita sajikan dengan tampilan 2 dimensi atau tampilan 3 dimensi. Umumnya untuk bentuk benda yang 3 dimensi ini bisa kita proyeksikan menjadi beberapa sudut pandang atau tampilan. Bisa tampilan dari tampak muka, tampilan dari tampak samping, nanti samping kanan atau samping kiri, ada tampak depan, tampak atas, bawah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai sistem proyeksi pada untuk menunjukkan tampilan suatu benda dari tampak tadi. Nanti ada bab tersendiri terkait dengan sistem proyeksi. Selanjutnya yang kedua adalah dimensi. Dimensi ini tidak selalu harus ada, karena ada juga gambar yang tidak memerlukan adanya dimensi. Misal gambar rangkaian atau rakitan, itu tidak perlu dimensi. Nah, mungkin di situ fungsinya atau tujuannya adalah menunjukkan susunan dari beberapa komponen yang dirakit menjadi satu bagian, sehingga di situ bukan tujuan utamanya bukan untuk menunjukkan dimensi dari susunan atau rakitan tersebut. Nah, untuk benda-benda yang memiliki dimensi ini umumnya digambar untuk benda-benda yang sifatnya khusus. Jadi misalkan satu objek ya, atau satu komponen ini digambar bentuknya lalu dilengkapi dengan dimensi. Lalu berkaitan dengan dimensi, ada kalanya pada dimensi tersebut dicantumkan jenis toleransinya. Jadi untuk benda-benda yang diberikan nilai toleransinya langsung ya, pada dimensinya, pada ukurannya, biasanya kita kenal dengan istilah toleransi khusus. Jadi hanya mengikat pada bagian yang ada toleransinya yang langsung diberikan. Tapi jika tidak ada toleransinya, umumnya kita sebut dengan toleransi umum. Ya. Nah, di mana toleransi umum ini nanti biasanya kita lihat dalam bentuk tabel. Tabelnya bisa disajikan di gambarnya, atau nanti tabelnya itu mengikuti dari kemampuan mesin atau si pembuatnya, atau mengikuti dari toleransi umum yang berlaku menurut standar yang diikuti, standar ISO, atau standar JIS, atau standar Eropa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis material. Umumnya kalau single komponen, ini jenis materialnya bisa dituliskan pada kepala gambarnya. Namun kalau gambar tersebut terdiri dari kumpulan atau rakitan atau assembly dari banyak komponen, maka umumnya materialnya dituliskan pada tabel daftar material, atau nanti kita sebut dengan, biasanya kita singkat dengan istilah BOM, Bill of Material. Dan yang kelima, ada informasi terkait dengan jenis akhir atau finishing akhir dari material tersebut. Mungkin menunjukkan kondisi akhir dari suatu permukaan benda kerja yang perlu dilakukan proses tertentu. Misalkan perataan permukaannya, mungkin ada pelapisan pada permukaan atau bagian tertentu, dan ada bentuk-bentuk pemotongan, ya, lubang, ulir, dan lain sebagainya. Itu bisa ditunjukkan informasinya pada gambar teknik. Dan masih banyak informasi yang lain selain 5 yang saya sebutkan di sini.
Lalu sebelum kita gambar pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya saya sudah mungkin pernah singgung sedikit ya terkait dengan ukuran kertas ketika kita menggambar. Nah, dalam gambar teknik ini yang dipakai ukuran kertasnya antara A0 hingga A4. Di mana ukuran terkecil berarti di sini adalah A4. Ukurannya ini dalam satuan milimeter. Ukuran itu A kali B. A-nya adalah yang sisi lebar, B-nya adalah panjang. Jadi untuk A4 ini panjangnya adalah 297 kali 210 mm. Lalu A3 itu semakin besar hingga A0. Nah, sebenarnya ukuran kertas A0 hingga A4 ini adalah separuh ukuran dari semula. Jadi kertas A3 itu bisa diperoleh dari kertas A4 yang disusun secara berjajar dengan pola orientasi secara mendatar seperti ini, landscape. Jadi kalau ada A4, kalian susun mendatar, lalu tambahkan satu A4 lagi di atasnya, maka itu akan menjadi kertas A3. Jadi kalau kita lihat ukurannya, ya, A3 ukurannya adalah 297 kali 420, di mana 420-nya adalah 2 kali dari lebar kertas A4. Sedangkan untuk panjang dari kertas A4 sekarang akan menjadi lebar dari kertas A3. Nah, sehingga A3 itu ukurannya 297 kali 420. Nah, untuk A2 berarti sama. Kertas A3 kita letak secara mendatar, kita tambahkan lagi di atasnya. Kita tempel kertas A3 dengan ukuran yang sama. Maka akan menjadi ukuran kertas A2. Sehingga di situ ukurannya 420 kali 594. 594-nya 2 kali 297 tadi. Begitu seterusnya sampai A0. Nah, jadi kalau kalian punya kertas A3, mau jadi kertas A4 tinggal dilipat jadi 2 pada sisi panjang, lalu dipotong, nah, otomatis kalian akan punya 2 lembar kertas A4. Lalu sebelum menggambar, sebelum kita membuat gambar apapun pada kertas tersebut, maka yang harus kita buat terlebih dahulu adalah garis tepi. Di mana garis tepi ini ada panduannya. Ya. Setiap jenis ukuran kertas ini mungkin berbeda-beda. Misal, untuk kertas A4, garis tepi, itu ada C, ada D. C itu adalah jarak yang seperti ditunjukkan di gambar. Ya. Untuk A4 jaraknya 10 mili. Lalu untuk D, nah D-nya ada 2. D dengan bending atau D tanpa bending. Maksudnya bending itu kalau gambar kalian setelah jadi itu mau disimpan di filing map, umumnya yang ada lubangnya itu ya, dilubangi dengan perforator, lalu lubangnya dipasangkan pada penyangga plastik atau besi. Jadi pokoknya ada lubang-lubang perforator. Nah, kalau gambarnya mau disimpan pakai cara itu, maka kalian gunakan yang dengan bending. Umumnya lebih jarak yang sisi kirinya itu akan lebih panjang. Sedangkan kalau tidak perlu dengan bending atau tidak disimpan dalam bentuk seperti itu, misalnya dimasukkan ke map atau amplop yang ada kantongnya, sehingga nggak perlu bending, ya gunakan tanpa bending. Itu untuk ukuran A4, A3 hingga A0. Jadi sebelum gambar harus buat garis tepinya dulu, jangan buru-buru gambar. Karena semua gambar itu akan ada di dalam garis kotak, garis tepi itu tadi. Termasuk kalau kalian nanti gambar menggunakan software dan misalnya dicetak, baik AutoCAD maupun SolidWorks, dia pasti akan meminta Anda untuk membuat wilayah gambarnya terlebih dahulu. Akan ditunjukkan nanti kalau ini dicetak, misalnya dengan printer jenis tertentu ya, yang ada di rumah kalian, nanti wilayah printingnya di mana ditunjukkan, lalu kalian akan membuat garis tepinya. Dan otomatis garis tepi semua gambar yang ada di AutoCAD atau SolidWorks nanti itu hanya akan ditampilkan di dalam garis tepi.
tanpa kalian membuat garis tepi itu atau tidak kalian setting, itu otomatis nanti mungkin garis tepinya tidak akan sesuai dengan kaidah gambar tekniknya, ya. Maksudnya jaraknya garis tepi dari tepi atau ujung kertasnya. Jadi perlu kalian buat. Jadi sebenarnya menggambar dengan software itu meniru cara kita menggambar manual, sehingga kita wajib tahu dulu teorinya. Ya. Selanjutnya, nah ini kalau kita menggambar manual, kita pastinya menggunakan alat gambar. Ada dua, yaitu pensil, yang menggunakan pensil, kita menggunakan basis tinta, misalnya Rapido atau ballpoint. Nah, untuk pensil gambar ini sudah dikategorikan menjadi jenis-jenisnya. Ya. Secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keras, sedang, dan lunak. Dimana keras itu, kalau kalian lihat pensilnya, itu kalau ada notasi 4H, 5H, ya. Jadi kalau keras itu notasinya antara 4H hingga 8H. Ini adalah kategori pensil-pensil yang keras. Umumnya kalau di raut, ya, menjadi sangat runcing, ini bisa kita buat untuk menggaris garis yang tipis-tipis, ya, membuat garis yang tipis, yang tidak mudah rusak, ya, dan nyaman untuk membuat garis-garis yang kecil, ya, yang tipis. Kalau di bawahnya ada yang sedang hingga lunak. Umumnya yang pensil-pensil lunak ini kita pakai untuk menggambar bentuk bendanya. Karena kalau kita tekan, itu kan dia semakin tebal. Ya. Sehingga enak sekali kalau dipakai untuk gambar benda kerja. Jadi benda kerjanya garisnya yang terbentuk akan hitam tebal, ya, hitam tebal, sehingga dipakai untuk gambar bendanya. Jangan yang sedang hingga keras, umumnya dipakai untuk menggambar garis-garis, umumnya garis mungkin garis bantu, garis sumbu, garis dimensi, dan lain sebagainya. Lalu jika menggunakan basic tinta, maka kalian akan nanti menggunakan Rapido. Sekarang sudah tidak pernah lagi menggunakan Rapido. Karena yang pertama mungkin sudah saya sebutkan bahwa ini mahal. Lalu yang kedua, karena dari tinta, ini kalau menghapus susahnya minta ampun. Kalau pensil salah, tinggal dengan penghapus yang bagus, kita bisa menghapus dengan sempurna. Tapi kalau Rapido salah, ini dihapus nggak akan bisa. Bekas atau sobek. Jadi Rapido ini tidak fleksibel. Jadi kalau sudah gambar pakai Rapido, ya harus benar-benar teliti. Sudah tidak ada lagi revisi. Di mana Rapido ini memiliki ketebalan. Enaknya dia ujungnya itu punya variasi ketebalan. Mulai dari 0,5 hingga 1. Bahkan sekarang di bawah 0,5 sudah ada, di atas 1 mm ukuran ujungnya, ya. Tip ballpoint-nya itu sudah bervariasi sekarang. Jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan, menggambar dengan ukuran ketebalan berapa saja. Dan memang bagus memang hasilnya. Dibanding kalau kita gambar pakai ballpoint biasa, kualitasnya kalau pakai Rapido ini benar-benar bagus. Tebal tipisnya garis itu benar-benar bisa dibedakan. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan Rapido. Tapi ya tadi dia tidak fleksibel dan menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ketika kita menggambar, kita akan menggunakan berbagai macam, ya, kombinasi garis. Secara umum garis bagi menjadi 2, ya, garis kontinu maupun garis putus-putus, ya, atau garis gores. Untuk garis kontinu, umumnya yang tebal kontinu atau bersambung, ini nanti kita pakai untuk menggambar garis gambar nyata. Maksudnya adalah garis benda yang terlihat langsung oleh mata kita. Jadi ini menggunakan garis tebal kontinu.
Sedangkan untuk garis tipis kontinu bisa kita manfaatkan untuk membuat misalkan garis arsir, lalu garis dimensi atau ukuran, lalu bisa juga untuk garis sumbu pendek, dan lain sebagainya, selain untuk garis gambar nyata. Lalu yang nomor 3 adalah garis putus-putus tebal. Nah, ini biasanya kita pakai untuk menggambarkan garis gambar atau garis benda yang terhalang oleh permukaan yang pertama kali dilihat oleh mata kita. Kalau mata kita melihat suatu sisi atau permukaan, dan di balik permukaan tersebut atau sisi tersebut ada kontur benda, ya, pastinya tidak akan terlihat ya. Kalau mata kita melihat ya sudah tertutup, permukaan depannya sudah tutup, ya sudah tidak terlihat. Tapi kita dengan menggambar kita bisa menunjukkan bagian belakangnya, sehingga digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, garis putus-putus yang tebal, tebalnya sama dengan garis gambar nyatanya. Itu kita manfaatkan untuk menggambar garis gambar nyata yang terhalang oleh permukaan misalkan. Lalu yang keempat ini adalah garis gores atau putus-putus tipis. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan garis gambar nyata terhalang, namun memiliki kedudukan yang lebih jauh dari gambar nyata terhalang yang paling dekat dengan mata kita. Jadi misalkan di balik sisi, ya, kita amati ada di balik permukaan yang kita amati, itu ada beberapa kontur, di mana kontur atau gambar tersebut jaraknya dengan mata kita itu berbeda jauhnya. Umumnya yang paling dekat konturnya sama-sama terhalang ini akan digambarkan lebih tebal atau tebalnya sama dengan garis gambar nyatanya. Sedangkan yang berurutan semakin jauh akan digambarkan dengan garis gores yang semakin tipis. Berarti yang paling jauh, ya, kalau di belakang permukaan itu ada banyak garis benda yang terhalang, berarti yang semakin jauh jaraknya dari mata kita akan digambar dengan garis gores yang paling tipis. Ya, itu. Ini fungsi garis. Jadi mungkin hanya garis putus dengan garis sambung, ya, tapi berbeda ketebalan, ternyata fungsinya dalam gambar teknik sudah berbeda. Lalu yang kelima, ini adalah garis tipis kontinu bebas. Bentuknya seperti gunung lembah gitu ya, rangkaian gunung lembah, gelombang gitu ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk menunjukkan batas potongan dari benda atau batas potongan sebagian dari suatu benda. Misalkan kita menggambar menggunakan kertas A4. Tadi kertas A4 panjangnya adalah 297 ya kalau nggak salah, kali 210. Nah, ternyata kita mau menggambar dengan skala 1:1, berarti ukuran sebenarnya suatu silinder misalkan atau poros, panjang porosnya 50 cm. Nah, pastinya kalau kita gambar utuh 50 cm dengan skala 1:1, kertas kita nggak akan cukup, kertas A4 tadi. Dan porosnya bentuknya mungkin sama semua ya. Diameternya sama, mulai dari ujung hingga ujung satunya sama. Nah, kita bisa menggambarkan dengan gambar teknik, kita nggak usah gambar seluruhnya. Kita gambar saja yang muat di dalam garis gambarnya, dalam kotak gambarnya, yang cukup. Sampai batas mana, lalu pada sisi yang sisanya, yang tidak nampak, kita berikan ini, garis tipis kontinu, simbolnya. Ini menunjukkan dipotong. Maksudnya dipotong itu berarti sebenarnya bendanya ini masih panjang. Nah, tinggal dimensinya kita tambahkan di atasnya. Nah, garis dimensinya juga ikut dipotong. Ya. Jadi potong garis dimensi dan garis bendanya dengan garis seperti ini. Nah, garis dimensinya kita berikan ukuran 50. Atau kalau senti ya 50 cm, ya, kalau unitnya senti. Kalau mili ya berarti 500. Walaupun digambar mungkin nggak akan sampai seperti itu. Tapi simbol ini menunjukkan bahwa sebenarnya gambar kita itu panjangnya lebih dari kertas gambar. Dan bentuknya seragam. Jadi nggak perlu digambar utuh.
Jadi boleh digambar dengan teknik seperti itu. Atau kalau tidak digambar dengan garis nomor 5, bisa digambar dengan garis yang nomor 6. Jadi ada sudutnya. Kalau yang nomor 6 itu ada sudutnya, runcing, ini bentuk bersudut. Itu juga boleh dipotong dengan seperti ini. Nah, ini menunjukkan benda kita itu sebenarnya ukuran aslinya lebih dari ini, namun yang tidak dinampakkan, tidak ada dalam gambar, ini bentuknya sama dengan yang ada di gambar tadi. Jadi syaratnya bentuknya harus sama. Kalau tidak sama, misalkan poros tadi memiliki diameter yang berbeda-beda. Jadi silinder dengan diameter bertingkat. Kemudian misalnya dari sisi kiri hingga sisi kanan, itu diameternya macam-macam. Jadi punya panjang tertentu. Diameter 10, panjangnya 10 cm. Diameter 5, panjangnya 5 cm misalkan. Nah, itu berbeda-beda. Nah, ini nggak bisa kita pakai seperti ini. Jadi harus digambar utuh. Ya otomatis kalau nggak cukup, ya kita gunakan skala dengan diperkecil. Sehingga seluruh bagian komponen benda tersebut muncul di kertas gambarnya. Tuh, jadi ada syaratnya ya, menggunakan garis 5 dan 6 tadi. Baik, selanjutnya, waduh, ini bentar ya, kalau ada gangguan mohon dimaafkan. Kalau kendaraan atau suara lain masuk, mohon dimaafkan. Ini kebetulan orang jual tahu bulat lewat. Ini cukup lama ini biasa kalau ditunggu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi jangan diraukan. Oke. Baik. Selanjutnya garis nomor 7 ya. Garis nomor 7 ini adalah garis putus-putus. Bedanya putus-putusnya adalah garis gores, lalu titik, gores, titik, dan begitu seterusnya. Dengan panjang goresnya sama. Nah, untuk garis-garis yang seperti ini kita manfaatkan untuk menggambar garis sumbu atau menggambar garis simetri. Jadi benda, kalau bentuknya simetris, misalkan silinder, lingkaran, lalu tabung, bola, ya, yang bentuk-bentuknya simetris, itu wajib diberi garis sumbu seperti ini, tengahnya. Karena kalau kita melihat sebuah silinder misalnya, kalau kita lihat dari tampak samping memanjang, maka mata kita akan mengartikan silinder itu sebagai bentuk persegi, persegi panjang. Begitu juga kalau digambar di kertas, maka bentuk silinder kalau diamati dari samping, dari sisi panjangnya, gambarnya akan jadi persegi panjang. Padahal itu bukan persegi panjang. Bagaimana cara menunjukkan supaya kita tahu bahwa ini bukan gambar persegi panjang? Maka tengahnya diberi garis ini. Garis gores, titik gores sepanjang sumbu dari benda tersebut. Sehingga kalau kalian melihat suatu gambar, oh ini kok persegi, tapi kok tengahnya ada garis sumbu, oh ini bukan. Ya, berarti ini gambar bentuk simetris. Mungkin ini bentuk silinder. Ya. Selain biasa kalau bentuk-bentuk yang bentuk bulat ada keterangan diameter atau radius ya baru. Tapi kalau nggak ada diameter atau radius, nggak ada dimensinya, kalian tetap akan tahu bahwa ini bukan persegi, ini adalah silinder karena ada garis sumbunya. Jadi benda-benda yang seperti itu wajib harus diberi garis sumbu. Selanjutnya yang nomor 8. Ini adalah sama seperti nomor 7 ya. Bedanya pada ujung-ujungnya atau pada bagian siku atau bersudut ini ditebalkan. Jadi kalian bisa melihat sebenarnya bentuknya sama, hanya pada bagian ujung atau bagian yang bersudut ini diberi tebal. Ini maksudnya adalah menunjukkan bagian pada benda tersebut ini adalah hasil dari potongan atau garis potong. Jadi benda tersebut ada garis potongnya
Mungkin untuk menunjukkan bagian dalamnya, misalkan ini dipotong untuk menunjukkan bagian dalamnya. Nah, garis potongnya itu ditunjukkan dengan garis ini, seperti garis sumbu atau seperti garis nomor 7 tadi, namun ada bagian yang tebal, ada ujung-ujungnya atau pada sudut-sudutnya. Jadi suatu benda bisa saja dipotong mengikuti alur seperti ini. Lalu yang nomor 9, ini hampir mirip dengan nomor 7, bedanya pada ketebalannya. Kalau yang tebal, ini untuk menunjukkan adanya penanganan khusus pada suatu permukaan benda kerja. Misalnya Anda gambar persegi panjang, balok, nah ada permukaan atau sisi tertentu pada balok yang itu memiliki misalkan nilai kekasaran permukaan yang berbeda dibanding yang lain. Nah, untuk menunjukkan kalian gunakan garis bantu seperti ini, garis-garis tebal, sehingga orang akan melihat, loh, kenapa kok sisi ini dikasih garis ini? Nah, ini berarti ada sesuatu. Nah, ini menunjukkan umumnya dipakai untuk menunjukkan permukaan khusus yang perlu ditangani. Garis yang ke-10 ini adalah garis gores ganda. Seperti nomor 7, hanya titiknya ada 2. Ini bisa dipakai seperti garis sumbu, boleh juga dipakai untuk garis sumbu, ya. Jadi ini juga boleh, mau titiknya 1 atau titiknya 2, kalian pakai untuk garis sumbu juga boleh. Ya, tapi harus konsisten, ya. Jangan dalam satu gambar ada yang pakai 1 titik, ada yang pakai 2 titik. Kalau yang dalam satu gambar pakai 1 titik untuk garis sumbu, ya yang lain yang ada sumbunya tetap harus 1 titik. Tapi kalau semuanya 2 titik, ya harus sama. Nah, selain sebagai garis sumbu, ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan posisi dari suatu benda yang misalkan berpindah atau bisa bergerak. Misalnya suatu mekanisme di mana bendanya ada komponen tertentu yang bisa bergerak, misalkan ke atas ke bawah atau sliding. Nah, kedudukan semulanya itu digambarkan dari garis ini. Selain itu, bisa juga dipakai di bidang umumnya sistem baja profil ini di bidang teknik sipil. Jadi di bidang teknik sipil itu mengenal adanya sistem baja, jadi bentuk-bentuk baja, atau saya menyebutnya sebagai baja profil. Karena profil bentuknya itu macam-macam. Ada profil I kebalik, profil U, profil V, profil W, profil T, dan banyak sekali. Nah, ini umumnya dipakai di susunan konstruksi yang paling gampang, udah terlihat itu kalau kalian melihat gudang itu umumnya rangka baloknya itu dibuat dari baja. Mungkin bentuknya seperti huruf I atau huruf I kebalik barangkali, atau mungkin bentuk kotak persegi atau U dan lain sebagainya. Nah, kita nggak perlu gambar bentuk-bentuk tadi, cukup diberi garis gores seperti ini, menunjukkan bahwa konstruksi tersebut itu dibuat dari baja profil. Tinggal nanti diberi keterangan baja profil jenis apa, ukuran berapa yang menyusun. Jadi biasanya untuk di teknik sipil untuk menyederhanakan gambar konstruksinya, ya, atau misalkan untuk dipakai untuk membantu proses perhitungan pembebanan, ya, dari sistem baja profil yang dipakai, karena susunannya kan pasti banyak. Kalau digambar ini bisa juga bentuk-bentuk baja profilnya. Jadi menggunakan bantuan tipe garis seperti ini. Nah, itu adalah beberapa jenis garis, ya, yang kita pakai, ya, terutama kalau gambarnya manual. Nah, kalau gambarnya tidak manual, alias menggunakan software, nah kita sudah nggak perlu pusing, karena nanti yang akan menunjukkan atau akan menyajikan itu sudah otomatis dari softwarenya. Pokoknya kita tinggal gambar
bentuk bendanya. Kalau bentuk 3 dimensi ya tinggal kita membuat bentuk 3 dimensinya. Lalu setelah itu kita mau proyeksikan atau sajikan dari tampilan mungkin tapak depan atau samping. Ini otomatis software CAD-nya yang akan membuat dalam bentuk sajian seperti ini. Mau garis gores, garis putus-putus, tebal, tipis. Dan kita pasti akan bisa memahami. Jadi sudah yang mikir ini adalah software CAD-nya. Jadi kita udah nggak pusing. Tapi kalau kita gambar manual, ya ini panduannya untuk membuat jenis-jenis garis. Nah, ini contoh ya. Contoh, misalkan saya punya sebuah benda ini ya. Lalu diamati, pengamatnya melihat dari arah garis biru. Dari arah garis biru ini. Pengamatnya. Berarti kalau kita mengamati benda ini ya, dari arah garis biru ini, maka benda tersebut akan nampak di mata kita seperti ini. Sehingga ada bagian yang tertutup. Jadi ada garis benda yang tertutup, yaitu garis yang di sini. Atau yang di sini. Bisa sebagian yang di sini, atau sebagian yang miliknya kubus yang kecil ini. Tertutup dari ini. Sehingga garis putus-putus ini sebenarnya menunjukkan profil dari garis yang ada di bagian kubus kecil ini, yang ada di belakangnya. Untuk membuat garis putus-putus seperti ini, ya supaya tidak salah interpretasi, maka kita menggunakan panduan. Kita lihat ada yang pertama, kita boleh menggambar garis putus-putus seperti ini dengan cara salah satu, ini kan ada dua ya, ada dua sisi. Garis putus-putusnya harus menyentuh ke salah satu sisinya. Terus ini boleh di sisi kiri, boleh di sisi kanan. Tapi hanya salah satu saja. Lalu misalkan di sisi sebelah kanannya ada garis yang putus-putus juga, misalkan ya, sehingga akan ada dua kontur yang nah ini untuk yang kasusnya seperti ini, maka garis gores yang pertama ini harus menyentuh garis nyata atau harus menyentuh garis yang kontinu, tidak boleh menyentuh garis yang tidak kontinu ini. Jadi harus menyentuh yang, kalau ketemu kasus yang seperti ini ketika gambar, wah ini ketemunya kok dengan garis yang maya. Ya. Di sini, ya, misalnya seperti kasus nomor 1, ya, garis gambar nyatanya di sebelah sini. Nah ini berhentinya yang ini, ketemunya dengan garis juga yang terhalang. Maka kasusnya harus ketemu dengan yang sebelah kiri atau yang kontinu. Nah, yang nggak boleh, kalau misalkan kasus 1, yang nggak boleh adalah yang nggak ketemu sama sekali. Nggak menyentuh kiri, nggak juga menyentuh kanan. Ya, tuh, jadi harus ada salah satu yang disentuhkan. Lalu untuk panjang garisnya ini sama, ya. Kita harus membuat panjangnya ya yang lebih sama. Ini contohnya menggunakan garis kontinu dan garis putus-putus. Lalu contoh yang lain, ini misalkan terjadi, kita menemukan profil yang garis terhalangnya itu lebih dari 1. Misalnya gambar yang pertama di sini ada lagi, di belakangnya sini ada lagi bentuk ya, untuk misalkan persegi atau bentuk yang lain. Sehingga ketika digambar ada 2 garis yang terhalang. Nah, untuk yang seperti ini maka ada 2 cara. Cara yang pertama tadi menggunakan tebal tipisnya alat tulisnya. Yang paling dekat kita gambarkan dengan garis putus-putus yang paling tebal, sedangkan yang paling jauh, jadi putus-putus yang semakin kecil, ya, tebalnya berbeda. Atau jika tidak, kita buat dengan urutan yang bertingkat. Jadi seperti ini. Ya. Jadi urutannya
kita lihat ini kan geser ya. Ini yang bawah paling masuk ke sisi kiri, lalu yang atasnya sedikit lebih bergeser ke sebelah kanannya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Tidak boleh kalau sejajar. Kalau sejajar itu interpretasinya adalah jaraknya sama. Kalau sejajar berarti jaraknya sama. Misalnya yang ada dua kontur, dua bagian, ada atas dan bawah. Tapi posisinya sama. Nah, ini baru boleh. Tapi kalau berdekatan, misalnya berdekatan itu tidak sama, misalnya ada jarak, ada selisih jarak antara satu kontur dengan yang lain, ya, atau memiliki beda jarak, ya ini harus kita buat misalkan dengan tebal tipis atau dengan cara digeser garisnya. Tuh. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini, boleh dengan tebal tipisnya atau dengan digeser. Lalu jika menemukan pada bagian yang tersembunyi, ada bagian yang membentuk tepi atau ujung. Kemudian di sini ada bagian yang berbentuk seperti ini. Pastinya bagian ini juga digambar putus-putus. Maka cara gambarnya seperti yang di bawah. Tetap putus-putus, namun pada bagian yang bersudut itu disambung, tetap harus disambung. Menunjukkan bahwa dua bilah garis ini ketemu di ujung yang sama. Jadi dua garis ini ketemu di ujung yang sama. Kalau enggak ketemu, pada ujungnya enggak ketemu, ini bisa juga interpretasi kita menunjukkan bahwa ini sebenarnya dua garis kontur yang berbeda. Kebetulan aja kalau dilihat dari pandangan tampak depan, mungkin seolah-olah ketemu. Tapi kalau ujungnya ini enggak ketemu, berarti dua garis ini bukan berasal dari satu kontur yang sama. Jadi kalau itu adalah satu kontur yang sama, maka ujungnya harus wajib kalian sambung. Oke, ini ada pertanyaan. Itu yang bagian yang dekat dengan yang dekat dengan kita, yang geser kiri apa yang geser kanan, apakah ada aturan khusus? Ini mungkin yang ditanyakan yang slide ini ya, atau slide sebelumnya. Yang ditanya adalah pandu. Yang ditanyakan slide ini atau yang slide sebelumnya? Pandu tadi? Iya Pak. Slide yang ini ya? Iya. Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi itu untuk menunjukkan garis atau kontur yang berbeda jaraknya dari mata kita. Ya. Kalau tidak sama, ya tidak digambar sejajar. Sejajar iya. Kebetulan konturnya sejajar ya. Tapi maksudnya arah arsirnya ini tidak sama seperti ini. Ya. Kalau ini boleh digambar dengan catatan memang dua kontur tersebut terletak pada posisi yang sama, jaraknya sama dari mata kita, dari pengamatan kita. Itu boleh, tapi kalau tidak, berarti harus dibuat bertingkat. Baik, selanjutnya kita masuk. Ada pertanyaan lagi ya? Oh, enggak. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kelengkapan dari gambar teknik. Apa saja yang harus kita tampilkan pada suatu gambar? Yang pertama, pastinya yang pertama harus digambar adalah garis tepi. Ya, sebelum gambar kepala gambar itu gambar dulu garis tepinya. Nah, setelah ada garis tepi tadi mengikuti aturan yang tadi, baru kita gambarkan kepala gambar atau etiket. Di dalam kepala gambar itu ada beberapa informasi yang bisa kita tampilkan. Nah, informasi tersebut
itu bisa lebih banyak dari yang saya tampilkan ini, kalau ada kebutuhan khusus, atau mungkin lebih sedikit dari yang ditampilkan. Tapi yang wajib harus ada kepala gambar. Nah, dalam kepala gambar biasanya memuat judul gambar, itu pasti ya. Lalu misalkan ada instansi atau nama perusahaan pembuatnya. Lalu ada nama yang menggambar atau nama daftar. Daftar ini yang orang yang menggambarnya. Lalu barangkali jika gambar tersebut setelah dibuat, itu perlu untuk diverifikasi atau dicek. Nah, ada nama penguji gambar, yang disebut penguji boleh, atau nama supervisor, atau mungkin kalau di kampus mungkin disebutnya nama dosennya, yang memverifikasi apakah gambar ini benar atau tidak. Di situ memuat nama dosennya. Lalu tanggal gambar, kapan gambar ini dibuat, skala gambar, ya. Lalu unit atau satuan dari gambar tersebut, apakah unitnya milimeter, sentimeter, jadi semua dimensi yang ditampilkan itu mengacu pada unitnya ini. Lalu sistem proyeksi, ya, tampak dua dimensi dari suatu benda yang dihasilkan dengan cara proyeksi, maka sistem proyeksinya harus ditunjukkan simbolnya di dalam kepala gambar. Entah itu menggunakan sistem proyeksi sudut pertama atau Eropa, atau sistem proyeksi sudut ketiga atau Amerika. Ini nanti dikenal dengan dua jenis. Nanti kita akan masuk ke bab khusus membahas tentang sistem proyeksi. Lalu ukuran kertas ya, ditampilkan. Nah, kalau dicetak ya kita pasti udah tahu ya ukuran kertasnya, oh ini A4, A3. Tapi kalau dalam bentuk file, nah kita perlu cantumkan ukuran kertasnya apa, oh, A4, apa A3 atau A2 dan sebagainya. Tapi untuk dicetak pun kalau dituliskan ukuran kertasnya juga tidak apa-apa ya, jadi boleh-boleh saja. Selanjutnya jenis material. Nah, jenis material ini umumnya dipakai kalau kita hanya menggambar satu benda yang dibuat dari satu jenis material. Nah, jenis materialnya itu disebutkan di dalam kepala gambar. Tapi kalau kita menggambar sebuah gambar yang terdiri dari lebih dari satu komponen, dan setiap komponen memiliki jenis material yang berbeda, nanti kita akan buatkan sendiri yang namanya BOM list tadi, Bill of Material List. Nah, itu dijelaskan di sana jenis material ini. Lalu misalnya jumlah item. Kalau jumlah ini satu komponen yang digambar ada satu komponen, jumlah itemnya kita sebutkan di dalam kepala gambar. Misalnya lebih dari, kalau satu biasanya nggak ditulis, tapi kalau lebih dari satu biasanya ditulis, misalnya 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk kepala gambar ini memiliki aturan untuk meletakkan. Aturan untuk meletakkan kepala gambar yang pertama, untuk kertas A4, kepala gambar hanya diletakkan, nah ini kurang garis tepinya ya. Jadi semuanya harus ada garis tepinya dulu. Baru semua, setelah ada garis tepi, semuanya digambar di dalam garis tepi. Nah, untuk ukuran khusus kertas A4, kepala gambar, orientasi kertasnya, ya kalau kita gambar di kertas A4, itu harus posisinya potret atau secara vertikal. Dan kepala gambar diletakkan di sisi kanan bawah. Sedangkan untuk kertas A0 hingga A3, itu boleh orientasi landscape, mendatar, atau orientasi potret. Ya, jadi untuk selain A4. Dan kepala gambarnya tetap dalam posisi sisi kanan bawah. Jadi khusus A4 ini kesepakatannya, kaidahnya memang hanya untuk menggambar posisi potret. Begitu juga nanti kalau kalian pakai software CAD, mau AutoCAD maupun SolidWorks, kalau kalian pakai template dari kepala gambar yang sudah disediakan, jadi AutoCAD itu sudah dan SolidWorks sudah ngasih kemudahan. Jadi sudah disiapkan kepala gambar yang bisa kalian custom isinya,
judulnya dan sebagainya, tinggal make. Nah, kalau kalian nyatanya di kertas A4, umumnya sudah posisinya langsung otomatis potret. Sehingga kalau kalian balik sendiri itu malah jadi nanti aneh. Nah, karena tulisannya tidak akan berubah. Tapi untuk A0 dan ukuran hingga A3 itu bisa portrait, bisa landscape. Dan letak kepala gambar pasti ada di pojok kanan bawah seperti ini. Kelengkapan yang lain dari sebuah gambar teknik, yang kedua garis tepi ini harusnya garis tepi nomor 1 ya. Jadi harus buat dulu garis tepi, baru setelah itu kepala gambar. Oke, sebentar. Ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Dari Nicholas Leo, izin bertanya, apabila informasi pada kepala gambar ruangnya tidak cukup, solusinya bagaimana? Nah, oke. Nanti untuk menjawab pertanyaan ini saya akan sajikan ya, contoh-contoh kepala gambar, contoh-contoh etiket. Nanti akan menjawab pertanyaan dari Nicholas Leo ini. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti akan menjawab pada slide selanjutnya. Tadi garis tepi sudah ya. Sekarang yang nomor 3, dimensi. Saya sebut dimensi ini sebenarnya tidak wajib, karena ada beberapa gambar, misal gambar assembly atau rakitan, ini nggak perlu dimensi. Tapi untuk gambar-gambar yang sifatnya single komponen, ini kita perlu memberikan atau menambahkan adanya dimensi pada gambar tersebut. Lalu yang keempat, adanya pastinya garis gambar pasti. Lalu selain garis gambar, misalnya tadi ada garis sumbu, lalu ada garis potongan, ada garis arsiran, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, nah ini jika kita menggambar sebuah layout atau map, jadi bukan menggambar benda berbentuk ya, menggambar denah, layout atau map. Umumnya kalau gambar denah, ini kalau kita lihat peta, itu biasanya peta kan menunjukkan adanya arah mata angin, ya, utara, selatan. Ya. Umumnya yang pasti ditunjukkan adalah utaranya. Menunjukkan utara saja sudah betul, ya, sudah tidak apa-apa. Tidak perlu harus 4 penjuru mata angin. Yang penting kita sudah mengetahui salah satu acuannya di mana, utaranya yang ditunjukkan. Lalu ada kalanya sebuah layout atau map ini memiliki warna macam-macam. Nah, untuk menunjukkan keterangan dari warna tersebut, kita juga perlu memberikan yang namanya legenda. Jadi misalnya warna merah, kalau kita lihat peta misalkan, ya, merah menunjukkan misalkan dataran dengan ketinggian tertentu, misalkan. Lalu yang biru, misalkan dengan ketinggian sekian sampai sekian. Nah itu keterangan legendanya kita harus tambahkan juga di dalam gambar tersebut. Lalu ada kalanya, ini umumnya kalau untuk gambar map atau layout, skalanya tidak dengan skala yang ditunjukkan dengan angka. Kalau tadi skala yang ditunjukkan dengan angka ditulis di kepala gambar, ini kalau untuk map atau layout, skalanya ditunjukkan dengan sebuah gambar batang atau disebut dengan skala batang. Nah, di situ ditunjukkan, jadi panjangnya batang tersebut akan mewakili berapa ukuran sebenarnya pada kenyataannya. Situ. Jadi ada sebuah gambar batang, kalau itu dicetak, lalu kita ambil penggaris, kita ukur panjang batang tersebut, nah, maka kita akan mengetahui bahwa yang ditunjukkan dari batang tersebut, misalkan diukur temu 1 cm. 1 cm ini nanti akan mewakili berapa meter misalnya di kondisi sebenarnya, atau berapa kilometer. Jadi ada yang namanya skala batang. Lalu ada kalanya juga dilengkapi dengan grid system atau persil. Ini seperti kalau kalian melihat kertas atau buku ya, buku kotak-kotak atau streaming, itu kan lembaran kertasnya ada kotak-kotaknya. Nah di gambar teknik
untuk menunjukkan layout atau map itu kadang juga dilengkapi dengan grid system. Umumnya yang kotak-kotak yang mendatar misalkan ditunjukkan dengan angka, misalkan angka 1 hingga misalkan 10 ya, yang cukup. Lalu kotak-kotaknya misalnya dibuat dengan kelipatan setiap mungkin 5 cm barangkali. Lalu untuk kotak-kotak yang vertikal, kalau tadi yang horizontal misalkan dengan angka 1 sampai 10, misalkan, yang vertikal misalkan dengan huruf, misalkan A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya sebenarnya untuk memudahkan kita menunjukkan lokasi. Misalkan ini kita ingin mengetahui letaknya, kalau ini misalkan peta, ya, letaknya Kota Malang di peta ini di mana? Nah, tinggal kita cek kotaknya. Oh, ada di kotak nomor 2F misalkan. Berarti pertemuan 2F itu menunjukkan sebuah titik ya. Nah, kira-kira Kota Malang ya di daerah situ. Jadi kalau untuk menunjukkan gambar layout atau map, kita bisa menggunakan bantuan Persil atau sistem ini. Ini cukup membantu. Dan yang keenam, ini jika umumnya kalau kita menggambar benda ya, yang terdiri dari lebih dari satu komponen yang dirakit menjadi satu bagian, ya, kita perlu menambahkan yang namanya part list, atau tadi saya menyebutnya dengan BOM, ya, Bill of Material. Nah, ini isi dari part list tadi memuat komponen yang ada di dalam gambar tersebut. Lalu material penyusunnya, lalu kalau misalkan jumlahnya lebih dari satu, ya tuliskan di jumlahnya, dan keterangan lain yang melengkapi dari gambar tersebut. Jadi ada beberapa kelengkapan gambar yang harus ada di dalam suatu gambar teknik. Ya. Nah, kan saya sajikan contoh, ya. Tadi mungkin sambil menjawab pertanyaannya Nicholas. Ya. Ini adalah contoh kepala gambar atau etiket. Dan ini digambar di dalam garis tepi ya. Ini contoh. Jadi contoh ini tidak mutlak harus seperti ini, ya. Baik bentuknya maupun ukurannya. Itu di situ saya sajikan ukuran. Ya. Ini enggak mutlak harus seperti ini. Di kepala gambar, misalkan tadi memuat judul hasilnya. Ya. Lalu misalkan yang membuat siapa? Lalu ada proyeksi. Proyeksinya apakah proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga ya dengan simbol. Oke. Lalu ada skala barangkali, lalu satuan unit dimensionnya, mungkin milimeter atau senti barangkali, tanggal dan lain sebagainya. Lalu ada mungkin nama perguruan tinggi, misalnya kalau ini di bidang akademis ya. Lalu ada nomor gambar, ada format ini biasanya untuk ukuran kertasnya, mungkin A4, A3 dan lain sebagainya. Lalu kalau mungkin perlu keterangan, remarks ya, atau keterangan ya, atau note ya, bisa ditambahkan di kolom tersebut. Itu. Jadi ini adalah salah satu contoh kepala gambar. Untuk bentuk, lalu susunan, lalu panjang dari setiap kolom itu macam-macam ya, bebas, disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga kalau tadi Nicholas menanyakan, Pak, kalau nggak cukup bagaimana? Nah, ya berarti harus kita atur supaya cukup dari space yang kita siapkan untuk kepala gambarnya. Dan kepala gambar sebenarnya bentuknya nggak harus memanjang seperti ini. Ya. Nah, ini saya juga sajikan contoh kepala gambar yang lain. Nah, kita lihat kepala gambarnya yang ini ya. Ini juga suatu kepala gambar. Jadi kepala gambarnya bukan memanjang, tapi justru ini mungkin malah bentuknya persegi ya. Persegi, bisa dikatakan mungkin memanjang ke atas. Juga boleh seperti ini. Yang penting adalah informasi yang harus disampaikan di dalam kepala gambar itu ada dalam kepala gambar tersebut. Jadi mengenai ukuran kolomnya,
lalu besar kecilnya, ya, lalu susunannya, letaknya di mana, itu bebas. Yang salah adalah kalau ada kepala gambar atau keterangan penting yang harusnya ada di dalam kepala gambar itu malah nggak ada, itu yang salah. Tapi selama ada, bentuknya macam-macam, menyesuaikan, boleh seperti ini. Ya, tuh, jadi itu tadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Nicholas. Jadi kalau nggak cukup, ya kita harus menata sedemikian rupa supaya cukup. Karena toh bentuknya macam-macam, kita bisa sesuai kreativitas kita. Nah, yang sisi kanan, pojok kanan ini adalah kepala gambar dan letaknya selalu di pojok kanan bawah. Sedangkan yang di sebelah kirinya, ini adalah part list. Ini bisa part list, bisa kalau di sini dengan referensi drawing. Jadi gambar ini itu mengacu pada gambar-gambar detail yang lain. Mengacu pada, ini ada sekian banyak gambar ya. Nah, ini kemungkinannya adalah nomor gambarnya yang sisi sini. Lalu gambar tersebut berisi tentang apa? Jadi mengacu pada banyak gambar. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bentuknya part list itu nanti juga bentuknya mirip seperti ini. Jadi isinya berisi tabel yang berisi tentang daftar komponen yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi mirip seperti ini. Kebetulan bukan gambar, ya, gambar benda, tapi kebetulan ini adalah sebuah mungkin konstruksi atau layout design. Layout design dari judulnya CCR Drawing Typing and Instrument Diagram. Kemudian layout proses jalur piping, pipa, jadi banyak sekali itu pipanya, dan instrumen diagram proses water key, reaktor, cooling, water system, diesel generator. Kemudian buat ini adalah layout, gambar map atau layout, sehingga mengacu pada banyak denah atau komponen lain yang perlu disajikan daftarnya pada tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu yang sebelah kiri lagi, nah kita lihat, ya, ini kalau kita lihat dari judul kolomnya, ya, ada PRP, ini biasanya singkatan dari preparation drawing, lalu check drawing, itu DEM atau OEM saya nggak tahu ya. Nah, ini kemungkinan kalau gambar seperti ini, namanya gambar denah atau map, itu biasanya tidak dibuat dalam satu kali jadi, tapi melewati banyak berkali-kali proses revisi. Dan histori dari revisinya itu harus ditampilkan pada suatu tabel khusus. Jadi pertama gambar, siapa yang gambar, tanggal berapa, lalu diverifikasi atau dicek oleh siapa. Nah, dituliskan di tabel ini historinya. Nah, lalu ketika gambar itu misalkan dicek ya, mungkin ketemu dengan tim yang lain, diskusi, wah ini ada revisi. Nah, revisinya digambar lagi ya, sehingga akan muncul nomor gambar, ya, judulnya mungkin sama, tapi nomor gambarnya sudah berbeda, ya, sehingga di dalamnya memuat perbaikan atau tambahan dari yang sebelumnya. Nah, dengan adanya tabel ini akan membantu kita, ya, yang melihat gambar, kita akan ngecek sebenarnya kita ini sedang mengamati gambar, ya, gambar yang revisi keberapa. Kalau kebetulan yang kita amati ini adalah gambar revisi terakhir, pastinya historinya, tabelnya ini terisi penuh, ya mungkin melewati 10 kali revisi. Ini tabelnya akan berisi histori revisinya. Tapi mungkin kita sedang mengamati gambar yang nomor 2, ya pastinya revisinya mungkin hanya ada 2 baris.
Sehingga itu membantu kita untuk memastikan apakah kita melihat gambar yang paling baru, terupdate, atau mungkin juga berfungsi buat kita untuk menelusuri perbaikan apa saja sebenarnya yang sudah pernah dilakukan pada desain gambar ini. Itu fungsinya. Kalau gambar yang memang harus melalui berkali-kali proses perbaikan, maka daftar perbaikannya harus dimunculkan. Ini contoh ya, pola gambar. Ini contoh untuk list atau BOM list tadi. Nah, part list ini bisa diletakkan di bagian bawah gambar atau diletakkan di bagian atas gambar, tapi tetap di dalam garis tepi. Ya. Nah, kalau part list ini kita letakkan di bagian bawah, berarti menyusunnya adalah yang paling awal disusun semakin ke atas. Sehingga kalau ini diletakkan di bagian bawah, misalkan bagian bawah itu nempel dengan garis tepinya, maka judul kolomnya ini harus ada di sini. Lalu menuliskannya urutnya ke atas. Tapi kalau kita gambarnya di bagian atas, misalnya ini garis tepinya, lalu part list-nya kita buat di sini. Maka judul kolomnya kita balik. Jadi judul kolomnya ada di bagian atas. Nah, apa fungsinya kita buat seperti ini? Ya, mungkin kita biasa melihat tabel. Ya, kalau tabel itu judul kolom kalau di atas, lalu di list ke bawah, ya isinya di list ke bawah. Loh, kok di gambar teknik ini ada yang kebalik seperti ini, Pak? Ini malah judulnya di bawah, lalu nyusunnya malah ke atas, 1, 2, 3 ke atas. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita mau menambahkan. Kalau kita letakkan part list ini ada di bawah, maka nomor 1, misalnya ini adalah untuk nomornya ya, atau yang drawing number misalkan, ini nomor 1, nomor 2. Ya. Maka kalau misalkan kita sudah menggambar, ternyata kita ada yang perlu ditambahkan lagi komponennya. Kita bisa nyusun ke atas. Ya, nambah lagi. Karena space-nya ada di atas ini. Karena yang bawah sudah kepala garis tepi. Ya. Nggak mungkin kita nyusun lagi. Jadi fungsinya seperti itu. Begitu juga kalau kita letakkan part list di bagian atas. Jadi kalau kita sudah nulis gambar, menunjukkan susunannya, nah, ternyata masih ada yang kurang. Loh, ini masih ada bagian yang belum ditambah. Kita tinggal nambah di bawahnya. Kalau tabel yang kurang, ya, tambahin lagi. Ini masih ada space-nya. Jadi ini bukan gambar yang terbalik. Yang gambar seperti ini bukan gambar yang terbalik, tapi memang ada tujuannya. Supaya nanti kalau kita ada tambahan, kita nggak merevisi. Kalian bisa bayangkan kalau kalian buat tabel seperti biasanya, lalu letakkan di bawah, dan di bawah ini sudah nggak ada lagi kolom kosong. Ternyata kalian mau nambah, berarti kan yang direvisi satu tabel ini yang dihapus, dirubah. Jadi ini tidak memudahkan, tidak fleksibel sama sekali. Jadi kalau seperti ini, nambahnya kan tinggal gambar garisnya aja, nambah selnya aja, lalu isinya apa. Jadi ada tujuannya. Nah, ini contoh sebuah gambar. Ini saya ambil bagian kecil ya, ini bukan gambar keseluruhan. Sebuah benda. Tuh, ini keliru ya. Ini seharusnya nomor 1-nya ada di sini. Ini kegeser. Berarti yang ada di dalam balon-balonnya ini ya. Nomor 1 ini kurang naik sedikit ini. 1 ada di sini, 2, 3, 4, 5. 5 ada di dalam balon. Ini seolah-olah yang 5-nya terbang. Nah, ini mohon maaf, ini gambarnya kegeser. Jadi ada sebuah gambar komponen
yang ditunjukkan sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ya. Misalkan ada sebuah gambar yang terdiri dari lebih dari satu komponen. Di sini ada 5 komponen, di mana setiap komponennya itu ditunjukkan oleh tanda panah ya, dengan balon ini ya. Jadi nomor 1 ini adalah komponen yang ini. Kita bisa melihat di part list, kebetulan ini part listnya ditaruh di bagian bawah. Ya. Jadi gambar yang ditunjukkan nomor 1, kita lihat nomor 1 di sini. Ini judulnya adalah bolt atau baut. Lalu gambar nomor 1 ini jumlahnya fotonya 1, ya, ini required number. Dan materialnya adalah ini kode nama material ya di bidang teknik, di bidang engineering ini adalah SS318. Ini umumnya SS318 ini basicnya ini adalah alloy ya, dengan material penyusun utamanya adalah ferrous. Dan ada material logam paduan yang lainnya. Nah, ini kode industrinya. Jadi bolt ini atau baut ini itu dibuat dari material SS318 jumlahnya 1. Nah, di sini ada standar dimension. Nah, di sini ditunjukkan adalah M10. Namanya baut itu pasti ada ulirnya. Nah, standar ulir itu nanti ada berapa standar? Ada standar metris. Kalau M10 itu simbol untuk metris. Ya. Metris 10 berarti maksudnya ini adalah baut dengan standar metris dengan diameter pitch-nya sebesar 10 mili. Umumnya kalau metris itu mili satuannya. Dengan diameter pitch 10 mili. Lalu detail dari gambar nomor 1 itu bisa kita temukan di gambar lain dengan nomor gambar 001. Karena ini kan gambar susunan ya. Nah, gambar komponennya mana? Ya cari gambar yang nomornya 001. Tuh. Jadi dengan kita melihat part list, kita nggak akan kelihatan, kita tidak akan kehilangan detailnya. Misalkan saya ingin tahu detail dari gambar atau susunan nomor 4. Nah, kita cek sini, nomor 4 yang mana? Oh, nomor 4 adalah yang ini, yang kecil ini. Nomor 4 adalah washer, jumlahnya 1. Materialnya dari S318. M10. Nah, detailnya kita harus mencari gambar dengan nomor 004. Jadi kita cari gambarnya. Berarti kalau ada di dalam drawing number ada nomornya, berarti pasti ada gambarnya, gambar detailnya pasti ada. Jadi ini contoh sebuah gambar komponen, susunan gambar komponen ya, yang terdiri dari lebih dari satu komponen. Gambar seperti ini. Ya, lalu ini ada nut, nut itu mur. Murnya jumlahnya 1 dari SS318 M10. Ya, ini berarti sama. Ya. Mur dan bautnya pasti pasangan. Kalau M10 ya mur di kedua ulir di kedua baut dan di murnya itu harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa dipasangkan. Itu juga untuk washer. Washernya ini juga mengikuti ulirnya. Jadi dia ngunci di ulirnya. Nah, kunci di ulir nomor ukuran berapa? Dia kunci di ulir ukuran M10. Sedangkan gambar nomor 2 dan 3 itu dari ini adalah plate. Mungkin kita menyebutnya apa? Ring ya. Jadi kalau kalian melihat susunan mur baut, kadang di antaranya itu dipasang namanya ring ya. Bentuknya seperti plat pipih gitu ya. Ada lubangnya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan plate. Ada 2 plate di sini, plate nomor 1 dan nomor 2. Material penyusunnya berbeda. Nah ini material penyusunnya berbeda. Ya. Ini untuk plate-nya dari SS306.
Sedangkan untuk material yang bolt, washer, dan nutnya kebetulan sama. Jadi dengan part list kita juga bisa mengetahui ternyata susunan komponen ini terdiri dari berbagai jenis material. Baik, itu terkait dengan menggambar ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin. Jadi pertanyaannya lewat chat room terus ya. Saya belum buka pertanyaan langsung. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pak, izin bertanya Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, untuk garis maya ketemu garis maya, itu sebenarnya disambung apa enggak sih Pak? Karena kan pada slide 8 yang ada tulisan yes, itu ketika garis maya sama ketemu garis maya itu nggak kesambung gitu Pak. Tapi di slide ke-9 itu disambung gitu garis mayanya Pak. Oke, slide ke 8. sorry. Ini. Garis slide, ya. Itu kan maya ketemu maya nggak disambung ya Pak? Yang yes itu Pak. Tapi yang slide ke-9 itu disambung Pak, itu bedanya apa Pak? Maksudnya apakah ada kondisi tertentu di mana garis mayanya itu menyambung? Nah, ya itu. Ya, oke. Ini ya. Baik. Untuk ini terkait dengan garis maya. Ini kan ada garis maya yang nomor 1, kata nomor 1, ini nomor 2 ya. Yang nomor 1 ini kebetulan kanan kirinya yang vertikal ini adalah garis yang langsung nampak oleh mata kita. Kalau yang nyambung itu yang harus langsung nampak dengan mata kita. Nah, yang putus-putus ini yang terhalang atau tersembunyi. Nah, untuk yang seperti ini, ya, maka garis putus-putusnya itu harus menyentuh ya, pada salah satu dari garis nyata ya, atau garis kontinu. Sedangkan kalau yang kasus yang nomor 2, ya, kalau kebetulan ya, di sebelah kanan ini ternyata ketemu dengan atau berakhir di suatu profil ya, atau garis yang juga terhalang. Maka kalau yang gambar seperti ini, maka ujungnya, kalau ini kan boleh milih yang nomor 1, boleh milih di kiri atau kanan nyambungnya. Kalau yang nomor 2, harus nyambung, garis putus-putusnya ini ya, harus nyambung dengan garis yang kontinu atau yang nyata. Jadi jangan nyambung dengan yang ini. Nah, kecuali kasusnya ketemu dengan kasus yang seperti ini. Ya. Kalau misalkan kasus yang gambar nomor 2 ini terdiri dari satu bagian yang sama. Jadi di belakang itu ketemu dengan satu kontur yang sama, lokasinya sama, maka ini harus wajib nyambung. Tapi kalau tidak, misalkan yang satunya horizontal, lalu mungkin lebih ke belakangnya lagi ada garis vertikal. Jadi sebenarnya ini nggak ketemu ya, bukan satu bagian, maka jangan disambung. Tapi kalau ini satu bagian, maka ujungnya, ini saya beri tanda ya, ujungnya yang bersudut ini harus digabung jadi satu. Ya. Sehingga kalau yang gambar nomor 2 tadi, misalkan ini adalah satu bagian yang sama, maka pada ujungnya ini, nah ini akan jadi seperti ini. Nah pastinya setelah itu pasti putus-putus lagi ya. Nah, sehingga kita nggak akan salah interpretasi ini. Nah ini kasusnya berbeda ya. Sehingga mau nggak mau memang nanti akan kita melihat ada dua garis bersambung ya, di kanan atau kiri. Tapi kalau ketemu kasus seperti ini, nah kita akan mencoba membayangkan dulu, ya, akan mencoba menginterpretasikan. Nah, kemungkinan ini garis yang tadi ini menunjukkan bahwa satu bagian yang ketemu ya, atau kasusnya seperti ini. Tapi kalau nggak ketemu, ya berarti memang ini bukan dari satu bidang atau satu sisi yang sama.
Ya, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Misal dalam pembuatan sebuah mesin Pak ya, itu melibatkan dua bahan logam dua bahan logam. Yang pertama itu besi dan yang kedua itu dari aluminium. Misalnya bagian depannya itu besi, bagian belakangnya itu aluminium. Nah, pada penggambaran teknik ini apakah ada aturan khusus Pak untuk yang besi ini ditandai dengan apa, yang aluminium ini ditandai dengan apa, begitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Baik, misalkan dalam suatu gambar, ya, dalam suatu gambar itu dibuat dari dua material yang digabung menjadi satu, ya, misalkan ya, disambung menjadi satu. Nah, umumnya kalau sama-sama logam, ya, misalkan sama-sama logam itu disambung dengan bilas, misalnya, ya, dan hasil gambar apa akan ditampilkan menjadi satu buah gambar. Nah, untuk yang gambar seperti itu, nanti pastinya kita harus menunjukkan dulu joining atau sambungannya itu menggunakan teknik apa. Ya, nanti pada slide selanjutnya ini sebenarnya, nah ini adalah gambar las. Jadi pada gambar yang disambung ini harus ada simbolnya ini tadi. Ya, tuh. Jadi pada gambar tersebut itu kalau misalnya dengan digabung, maka ini penggabungannya dengan apa? Kalau di sini kan nggak ada simbol penggabungan, kan? Kalau dilepas, murbaut kan bisa lepas, sehingga ini tidak dengan misalnya di las. Nah, jika kita menghadapi kondisi yang seperti itu, ya, kita gambar di satu, lalu ada pengelasan, dan ternyata, nah, misalkan ini gambar, ini dua bagian ini dilas jadi satu, ya, dilasnya di bagian sini. Sehingga ini akan menjadi satu kesatuan gambar. Maka memperlakukannya sebenarnya sama seperti kita memperlakukan seperti gambar komponen seperti ini. Ya. Kita tunjukkan, ya. Misalnya gambar yang nomor 1 ini apa. Lalu yang kedua, ini kita tunjukkan lagi dengan panah. Walaupun ini nanti kita cut jadi satu, misalnya dengan dilas, ya, atau dipatri, ya, atau dengan teknik penyambungan permanen lainnya, tapi kita tetap bisa melihat. Ya. Lalu sekaligus juga di dalam part list-nya ditunjukkan materialnya apa. Misalkan sama-sama seperti ini ya, ini ada SS318 dan SS306. Misalkan untuk baut yang nomor 1 dengan plate yang nomor 1, ya ini kan plate-nya plate 1 ya, ini harus di plus jadi satu, sehingga akan menjadi satu komponen. Tapi sebenarnya asalnya itu bukan satu komponen, karena ini dari dua material yang berbeda. Kalau satu material yang sama, ya itu berarti ini adalah awalnya dibuat dari satu material. Tapi kalau dari dua, misalkan dari dua material, platnya disambung lalu dilas jadi satu, berarti ini sebenarnya dua komponen. Jadi perlakuannya sama seperti ini. Kita menyajikan gambar komponen susunan komponen atau part list. Baik, tadi ada yang angkat tangan ya. Yang angkat tangan mana? Agak muncul di siapa tadi yang angkat tangan? Maaf Pak, tadi kepencet Pak. Oh bukan. Bukan. Ya. Ya, tadi kok sudah hilang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan slide selanjutnya ya. Masih ada beberapa slide lagi. Selanjutnya pada skala. Jadi kita mengenal tiga jenis ya. 3 jenis skala. Yang pertama adalah skala ukuran sebenarnya, ini hanya ditunjukkan dengan skala 1:1. Lalu yang kedua adalah skala diperkecil atau reduksi. Nah, ini dengan menunjukkan seperti ini. Jadi angka satunya di sisi kiri, 1:2, 1:20, 1:100, 1:1 juta, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah skala diperbesar.
Ini sebaliknya, nomor 1 angka satunya ini di sebelah kanan dari tanda bagi ya. 2:1, 20:1, 100:1 dan lain sebagainya. Jadi dengan melihat skala kita sudah tahu ini adalah skala ukuran sebenarnya, apakah skala diperbesar, apa skala diperkecil. Lalu yang harus kalian ingat bahwa nilai skala itu harus dengan bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecahan. Misalkan skala 1:2,6, boleh. 1:20,5, tidak boleh. Jadi harus bilangan bulat. Ya. Begitu juga untuk skala diperbesar atau diperkecil, ya. Tidak boleh bilangan pecahan. Apalagi bentuk pembilang dan penyebut ya, 1:1/2, nah, itu juga tidak boleh. Bentuknya harus bentuk bilangan bulat asli seperti ini untuk skala. Karena skala ini kita tentukan di awal, ya, bukan ditentukan di akhir. Jadi ketika mau kita, kalau gambarnya kita nggak perlu mikir skala. Kalau gambar dengan AutoCAD atau SolidWorks, kita gambar ukuran sebenarnya. Ya. Baru nanti nyetaknya kita gunakan skala. Tapi kalau kalian gambar manual, maka skalanya ditentukan dulu di awal. Ya. Ini kira-kira bentuk gambarnya, kalau dibanding dengan kertas gambarnya gimana? Apakah bisa digambar ukuran 1:1? Cukup nggak kertasnya? Misalnya. Nah, kalau nggak cukup, misalkan terlalu besar, ya, berarti harus kita perkecil. Berarti kita gunakan skala diperkecil, ya. 1:2 atau 1 sekian. Atau sebaliknya, gambarnya ini sebenarnya kecil sekali. Kalau digambar 1:1, ini terlalu kecil, space kosongnya banyak. Berarti perlu kita perbesar. Jadi kita perlu gunakan skala diperbesar. Nah, ini ditentukan di awal. Itu terkait skala. Nah, ini juga contoh ya, contoh gambar susunan komponen yang terdiri dari lebih dari satu komponen, di mana gambar ini itu juga dilengkapi dengan gambar arsir ya, gambar potongan. Ya. Kita lihat ada 2 arsiran ya, sisi atas dan bawah. Yang sisi atas kita lihat arsirannya semuanya arahnya sama. Ya. Tapi pada gambar yang bawah kita lihat arsirnya orientasinya berbeda. Yang atas itu miring ke kanan, sedangkan yang bawah ini miringnya sebaliknya, ke kiri. Nah, maksudnya ini adalah kalau ada gambar yang diarsir, ini sebenarnya adalah gambar potongan. Jadi dibelah menjadi 2, lalu bagian yang depan itu dihilangkan. Bekas dari potongannya untuk menunjukkan ini adalah gambar potongan. Bekas potongannya itu diarsir. Nah, kalau ketemu gambar seperti ini, arsirannya tidak sama, berarti menunjukkan bahwa misalkan ini bagian 1, ini bagian 2, ya, ini menunjukkan bahwa kalau arah arsirannya tidak sama, menunjukkan bahwa ini bukan berasal dari benda yang sama. Jadi ini sebenarnya 2 benda yang berbeda, kebetulan dipotong dengan bidang yang sama, sama-sama kena potong, sehingga untuk menunjukkan ini bukan dari satu bagian benda, ini arsirnya dibedakan. Oke, sebentar.
Jadi kalau untuk benda yang arsirannya bentuknya seperti ini, lalu arahnya tidak sama, ya kita harus bedakan arah arsirannya. Jadi ini terdiri dari dua benda yang kebetulan sama-sama terpotong oleh bidang yang sama. Lalu ini adalah contoh part list. Nah, part list boleh digambar di bawah, boleh di atas nempel, atau di tengah. Ya. Pokoknya bagian yang sisa dari gambar tersebut juga boleh seperti ini. Tapi kalau yang tengah ya kita susun ke bawah. Toh masih di bawahnya masih ada sisa space. Jadi boleh digambar seperti ini. Lalu yang menarik dari gambar ini adalah, nah, kita lihat nomor gambarnya, nomor drawingnya. Nomor drawingnya. Jadi ini adalah nomor komponen yang ditunjukkan. Ya. Nomor 1 ini adalah nut dengan ukuran, nah ini kalau ukurannya pecahan seperti ini satuannya, standarnya bukan standar metris, tapi standar British biasanya. Kalau yang bentuknya pecahan, 3/4 inci, ini satuannya biasanya inci sudah. 3/4 inch, strip 10, ini biasanya panjang ulirnya. 3/4 inch ulirnya, panjangnya 10. UNC, ini singkatan dari Unified Trading Course kalau nggak salah. Ya. Maksudnya ini adalah tipe ulir course itu kasar. Dengan kategori kasarnya adalah 2B. Ini keterangannya purchase, maksudnya purchase itu tinggal beli, ya, nggak usah buat. Jadi nut ini nomor 1, nah ini mur ya, nut itu mur. Mur ukuran ini itu nggak usah buat, tapi beli karena tersedia luar, gampang dibeli. Nah, materialnya, nah ini nggak disebutkan ya, pokoknya steel, baja macam-macam. Jumlahnya butuhnya 1. Lalu yang nomor 2 upper body, nah ini yang ada arsirannya ini upper body, drawing numbernya 1005 strip 2, materialnya steel. Jumlahnya 1. Nah, yang menarik di sini adalah nomor. Kita lihat nomornya. Di sini ada nomor 1005 strip 2. Umumnya kalau ada tambahan strip ya, seperti ini merujuk pada revisi. Kadang ditulis strip, kadang ditulis juga mungkin ref atau R saja. Ini menunjukkan adanya revisi. Nah, ini sebenarnya ada yang kurang ya, dari nomor gambarnya. Misalkan kalau tidak menggunakan revisi, misalkan gambar tadi 001, ada biasanya diberi keterangan garis miring 10. Ini maksudnya adalah nomornya adalah nomor gambar nomor 1 dari 10 series gambar yang ada. Jadi kalau misalkan ini 1005, ini susah juga gambar, nulis pakai mouse ya. Strip 2, lalu garis miring 10. Maksudnya, kalau kita menemukan gambar ini, kita sedang membaca gambar nomor 1005, revisi kedua, dari total keseluruhan gambar komponen ini itu ada total ada 10 series. Jadi kalau kita ingin mengetahui secara lengkap atau komplit dari desain ini, kita harus mencari 10 file gambar. Jadi kalau kalian akan melihat gambar, loh, ini kok gambar nomornya ada gini-gini, ada strip, ada garis miring, nah itu mengandung arti biasanya. Kalau yang strip biasanya atau ref itu menunjukkan nomor revisinya. Lalu garis miring itu menunjukkan jumlah keseluruhan filenya. Jadi kalau garis miring 10, berarti untuk mengetahui secara komplit dari desain tersebut, kita harus mengumpulkan 10 gambar. Kalau misalnya garis miring 3, ya berarti hanya 3 gambar. Jadi dari nomor saja kita sebenarnya bisa mengetahui ya. Kalau kita mau membuat, maka dokumen kita harus cek lengkap enggak, tahu lengkap atau tidaknya, dicek nomornya. Kalau ada revisi, kita cari revisi yang terbaru.
atau yang nomor revisinya paling tinggi. Lalu gambar ini dibuat detailnya ada di berapa gambar, ada jumlahnya total berapa gambar, kita lihat jumlah dokumen ini. Ya, jadi gambar teknik itu memang mengandung banyak makna. Jadi dari nomor saja kita bisa mengetahui beberapa informasi. Baik, selanjutnya, nah ini simbol. Jadi pertanyaan Nicholas tadi ya, kalau disambung jadi satu, misalkan dengan pengelasan. Kalau pengelasan itu kan permanen, ya. Sekali dipasang ya nggak bisa dilepas. Kalau dilepas ya rusak. Jadi sistem sambungan atau join yang sifatnya permanen. Nah, pada gambar teknik untuk komponen-komponen yang perlu disambung, ini kita beri simbol-simbol jenis sambungan. Di pengelasan itu jenisnya banyak, sehingga simbolnya ada sekian banyak ini. Ada pengelasan ini namanya sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, ada square butt, single V, single bevel, single U, dan lain sebagainya. Bentuknya seperti ini, bentuk pengelasannya. Dan ini simbolnya. Jadi kalau ketemu gambar, nah contohnya ini. Ada dua contohnya. Jadi misalkan kalian melihat ada sebuah gambar pada bagian tertentu dari suatu benda, lalu ada penunjuknya, ya, ini penunjuknya pada bagian ini, yang garis ini. Nah, ini menunjukkan, lalu di sini ada simbol lasnya. Ini adalah simbol lasnya. Nah, tinggal kita cek ini gambar simbol ini mengacu pada simbol yang mana. Nah, ini ya, simbol ini untuk bentuk las yang seperti ini. Jadi orang yang mau membuat nanti juga akan ngecek. Kalau saya las, ini ngelasnya di sisi mana? Karena kita lihat bahwa sama-sama sambungan ini bisa dilas bentuk seperti ini atau di belakangnya. Ini kan di belakangnya, di baliknya sini. Ya, tergantung simbolnya. Jadi sekaligus gambar teknik yang kita ciptakan itu sekaligus memberikan instruksi kepada yang membuat, dan yang membuat tahu ini harus diapakan. Oh, kalau ada simbol seperti ini saya harus melasnya bentuknya seperti ini. Kemungkinan, nah mungkin simbol tadi ini bentuknya seperti segitiga kebalik. Nah ini dengan ini ya, single bevel butt. Nah, bentuknya ini seperti ini. Lalu yang tadi bentuknya seperti seperempat ya. Nah ini kemudian single U. Nah, kita tahu untuk posisi kelasnya, lalu bentuk las-lasannya seperti apa. Jadi ini beberapa jenis simbol dalam gambar teknik. Oke, sudah habis slide-nya. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Izin bertanya, Pak. Kita akhiri. Oke, ada yang tanya? Oke, silakan. Yang angka tadi, Pak, yang 1005 itu, Pak. Nah, oke. Nah, itu kan, Pak, ada yang di bagian ujung bawah kanan itu, Pak, ada lagi, Pak, itu 10051. Itu maksudnya sama nggak, Pak, lawan yang di atas ini? Oke. Yang kiri kanan bawah ini ya, yang saling Ya, kaki barusan ya. Oke. Ini maksudnya sama ya, maknanya sama seperti ini ya. Jadi gambar yang sedang kita lihat saat ini adalah gambar dengan nomor 1005 strip 1, berarti revisi pertama. Kalau belum ada stripnya berarti ini gambar awal ya, gambar awal. Mungkin tidak ada revisi karena sudah memang benar, atau ya kita sedang melihat gambar awalnya. Tapi kalau ada strip 1, ini maksudnya kita sedang melihat gambar 1005 revisi pertama. Nah ini, kalau misalkan ini lebih dari satu gambar, nah, biasanya dilengkapi dengan garis miring tadi. Garis miring, nah pastinya ini dilengkapi lebih dari satu gambar ya. Karena dia kan terdiri dari 6 komponen, dan setiap komponen punya nomor gambar.
Berarti kalau seharusnya ini ditulis 1005 strip 1 lalu garis miring 7. Karena nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah gambar detail setiap komponen, dan gambar yang ketujuh, yaitu gambar yang kita lihat ini adalah gambar susunan semua komponennya. Jadi ini kalau mau ditambahi berarti 1005 strip 1 garis miring 7. Berarti total ada 7 gambar. Baik, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk simbol pengelasan tuh diletak di atas garis petunjuknya atau di bawahnya atau gimana tuh aturannya? Simbol pengelasan. Oke. Simbol pengelasan diletakkan di atas atau di bawah gitu ya maksudnya? Iya, Pak. Baik. Untuk simbol pengelasan, ya, saya ambil contoh gambar yang ini ya. Ini satu gambar ya. Jadi gambar utamanya ini ya, gambar 3 dimensinya ini. Lalu kalau gambar ini kita lihat dari tampak samping, ini tampak sampingnya, berarti kita melihat yang ini ya. Berarti ini adalah tampak sampingnya. Lalu kalau kita lihat dari tampak bukan tampak samping, tampak depan ya. Ini adalah tampak depannya. Kebetulan tampak depannya kita melihat dari sisi sampingnya itu. Lalu kalau kita lihat dari samping kanan, ini adalah samping kanan. Ya. Ini adalah tampak depan, ini adalah samping kanan. Ya. Jadi ini adalah gambar proyeksi. Maka simbol pengelasannya kita letakkan, yang pertama harus menunjukkan bagian yang disambung. Kalau di sini berarti bagian yang disambung adalah bagian 1 dan bagian 2. Di mana sambungannya? Di sini, ya, yang ditunjukkan di panah ini. Berarti ngelasnya di situ. Sehingga kalau ditunjukkan dari tampak depan, ya kita tunjukkan dengan seperti ini. Lalu kalau ditunjukkan dengan tampak samping kanan, kita mengacu pada ini. Berarti yang dilas yang mana? Ya sepanjang garis ini. Ya, jadi yang dilas itu yang sepanjang garis yang ditunjukkan tadi. Jadi kalau dilihat dari tampak depan mengacu ke sini, berarti yang dilas ya ini. Ya, pastinya ya sepanjang garis ini artinya dilas, terkena las. Nah, kalau ditunjukkan dari samping kanan, nah, ya dilas adalah sepanjang ini, karena dia mengacu pada sebuah ini garis atau kontur dari benda. Begitu juga gambar yang bawah. Gambar yang bawah tidak dilengkapi proyeksi tampak samping kanannya. Ya. Gambar 3 dimensinya ini. Lalu ini ditunjukkan simbolnya, ditunjukkan di sini, ya, ditunjukkan di sini. Nah ini kalau dilengkapi gambar, sebenarnya dilas ini ada di sisi sini. Tapi tipe pengelasan ini, ya, ini kebetulan jenisnya adalah single U, ya. Nah, single U itu dengan single V atau single bevel itu posisi atau letak lasnya berbeda. So, umumnya single U ini biasanya nanti kita mengenal di elemen mesin. Umumnya single U ini dibuat di bagian belakangnya. Jadi sebenarnya yang dilas ini di sisi sini. Sepanjang ya, garis sambungnya. Jadi sebenarnya sepanjang ini. Jadi materialnya ini dipotong kecil, yang bagian nomor 1 ini dibuat dipotong kecil. Gambar awalnya mungkin utuh ya, tapi untuk membuat lasan seperti ini maka ini bisa digerinda, bisa dipotong ya, sehingga dia membentuk profil seperti ini. Lalu dilas. Ya. Nah ini yang rongga itu diisi oleh lasan, ya, jadi ngelas di situ, sehingga nyambung. Karena ada kalanya kalau kita menciptakan sebuah benda sambungan ya seperti ini, maaf kalau gambarnya jelek, susah sekali gambar pakai mouse ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita gambar, kita bisa mengelas di sisi sini atau di sisi sini. Boleh, semuanya boleh.
tergantung peruntukan dari desainnya ini. Kalau misalkan sisi yang sebelah ini, ya, sisi 1, sisi 2. Misalkan sisi 2, ini nanti akan ada komponen lain yang dipasangkan dan harus misalkan presisi seperti ini, maka jangan ngasih las di sini. Ya. Pasti ujungnya dari benda yang mau dipasang ini ketabrak dari hasil pengelasannya. Sehingga yang bisa kita lakukan berarti kita harus ngelasnya ada di sebaliknya. Sehingga di sini benar-benar tegak lurus. Sehingga kalau ada pasangan benda lain yang mau dipasang di situ, benda bagian atas ini dengan bagian bawah tetap nyambung. Lalu bagian yang ketiga bisa nyambung secara presisi. Sehingga kita ngelasnya berarti lebih baik ya. Ada di sisi yang belakang. Jadi, kita juga menentukan peruntukan untuk lasnya, sekaligus juga instruksi kerja. Ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan misalnya kita itu menggambar benda. Bila benda tersebut itu memiliki komponen yang besar, yang besarnya besar, misalnya komponen yang sangat besar dan punya komponen yang sangat kecil. Lalu untuk mengatasi komponen besar itu kan kita kan skalanya kan perbandingannya kan jauh, Pak. Misalnya 1 banding berapa kan misalnya jauh. Nah itu kan akibat itu kan yang komponen kecil kan harus mengikuti skala tersebut. Akhirnya digambar itu yang komponen kecil itu tidak jelas gitu loh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Nah, misalkan gambar ini saya ambil contoh. Misalkan di sini ada pin. Misalkan saya pasang pin ada di sebelah sini. Namanya pin itu ya seperti jarum. Nah, kalau kita gambar mengikuti skala rangkaian utuhnya, ya, pastinya pinnya kan akan mungkin bentuknya malah cuma titik ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi ya, jangan sampai lupa diberi nomor komponen. Jadi misalkan dia di sini bentuknya kecil sekali, Pak, hanya titik. Ya, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa ya, ini dikasih nomor. Misalkan ini 7. Ya. Lalu di part listnya ditambahkan ya, nomor 7 itu pin. Pin. Nah, pin ini itu digambar di gambar nomor berapa? Nah, baru digambar yang nomor tersebut, yang khusus gambar pin, kita gunakan skala diperbesar. Sehingga kita tahu, kalau di sini gambarnya kecil ya, bentuknya mungkin hanya seperti jarum. Ternyata digambar nomor yang 100 sekian. Oh, ini juga, sorry, ini sebenarnya salah ya gambarnya ya. Ini judulnya berbeda, tapi nomornya 1005, 1005 semuanya. Yang berbeda di sini. Ya. Nah, ini kemungkinan nomor gambarnya yang ini kalau yang ya. Biasa umumnya garis pemisah strip ini dipakai untuk menunjukkan revisi umumnya. Ya. Tapi ternyata ada juga gambar yang saya ambil contoh di sini ternyata menunjukkan nomor gambar, bukan menunjukkan nomor revisinya. Ya. Jadi itu bukan suatu yang baku, bukan suatu yang pasti. Tapi selama ini saya melihat, mengamati, ya, lalu juga membaca dari beberapa literatur, biasanya tanda strip. Ini saya menyebutnya strip, tidak tahu kalian nyebut ini apa? Tanda pisah ini. Nah, ini biasanya beberapa literatur ini menggunakannya sebagai tanda yang menunjukkan revisi. Tapi ternyata ini aplikasinya saya ngambil langsung. Ternyata ada juga yang memanfaatkan ini sebagai nomor. Berarti kemungkinan 1005 ini mengacu pada determinah atau komponen utamanya. Komponen utamanya. Misalnya 1005 misalkan disebut sebagai ini gambarnya apa judulnya. Nah,
boring ball holder. Nah, kemungkinan boring ball holder itu nomornya adalah 1005. Nah, kalau di breakdown, boring ball holder itu terdiri dari 6 komponen. Nomornya ini. Nah, kemungkinan penamaannya dia seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau ketemu penomoran, ya, mungkin kita perlu bertanya-tanya dulu. Apakah yang strip ini menunjukkan visi, ataukah menunjukkan mungkin nomor gambar. Jadi bisa jadi. Nah, jadi saya tidak melihat kalau ini nomornya ternyata sama 1005. Padahal sini judulnya beda. Ya. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan. Jadi kalau pinnya ini ternyata kecil, ya tidak apa-apa ya, cuma digambarkan hanya sebuah titik atau lingkaran kecil. Yang penting nanti di gambar detailnya dia bisa berbesar. Ya, mungkin dengan cara diperbesar. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 2 lebih ya. Maaf. Ya, mohon dimaafkan kalau kelebihan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, sebelum saya akhiri jangan lupa